Pemirsa, bagaimana upaya lanjutan untuk menyikapi kasus ini? Kita akan dengarkan pandangan dari Kompolnas, yaitu Bapak Yusuf Warsim yang sudah bergabung bersama kita melalui daring. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Putri, Mbak dan Anu. Baik, Pak Yusuf, ini ada permintaan dari pihak Kapolri kemungkinan bisa membuka kembali terkuak sebenarnya apa yang menjadi misteri dari kasus ini. Tapi kemudian pihak keluarga ataupun juga pihak kepolisian sudah berharap bahwa ini kasus sudah ditutup. Nah, bagaimana pandangan dari Pak Yusuf? Apakah kemungkinan kasus ini bisa kembali dibuka? Ya pertama, kami mengapresiasi apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri terkait dengan apabila dimungkinkan untuk dilakukan pembukaan penyidikan kembali. Kompolnas sendiri memang secara resmi kami berkirim surat ke Polda Metro Jaya terkait dengan permintaan klarifikasi atas meninggalnya Brigadir Rat ini. Namun itu tentu kami tunggu secara resmi. Hanya secara informal dari pihak Polres Jaksel sendiri telah menyampaikan kepada kami memang meninggalnya itu tidak lain dan tidak ada tindak pidana lain, disimpulkan karena bunuh diri, meninggal bunuh diri. Nah, terkait dengan motif, kita sudah lihat sendiri, kita pantau melalui pernyataan media dari pihak Polres sendiri, perlu kalau yang diperlukan pendalaman lah kira-kira, sementara motifnya kan masalah pribadi. Apabila ingin dilakukan penyidikan kembali tentu ya mesti ada bukti-bukti baru lagi. Apakah yang dimaksud Pak Kapolri ini ketika menyebut motif, apakah motif yang perlu didalami, diungkapkan secara tuntas, namun tentu kaitannya dengan motif itu juga tidak membutuhkan waktu lagi. Namun yang perlu kami garis bawahi sebenarnya apa yang dimaksud Pak Kapolri ini kan penyidikan ini ya penuh dengan kehati-hatian, tidak cepat-cepat untuk disimpulkan. Tapi dari pihak Polres Jaksel sendiri memang menjelaskan kepada kami secara informal berdasarkan scientific crime investigation ini dapat disimpulkan bunuh diri. Nah, itu sementara. Apa motifnya? Ya, ini perlu pendalaman lagi. Apakah ini yang dimaksud untuk terus dilakukan penyidikan kembali? Motif itu ya, misalnya berdasarkan bukti handphone, percakapan-percakapan, apakah akan dilakukan otopsi sementara dari pihak keluarga sebagaimana kita lihat tadi tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi, atau secara scientific crime investigation, kalau itu kaitannya dengan otopsi, misal dari ahli forensik yang pernah memberikan saran kepada kami, otopsi psikologi forensik. Nah ini tentu waktunya cukup lama, akan melihat bagaimana kondisi psikologi mental dalam waktu rentang yang cukup lama ke belakang sebelum adanya peristiwa yang diduga, yang telah disimpulkan bunuh diri itu. Itu yang kalau dilakukan otopsi psikologi forensik tentu ini bisa menyingkapkan tabir yang sesungguhnya melatar belakangi almarhum mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri itu. Ini tentunya waktunya cukup lama. Namun sekali lagi Mbak Putri, kami sangat mengapresiasi apabila akan dilakukan penyidikan kembali. Kami sendiri juga masih menunggu klarifikasi yang kami mintakan. Di situ nanti kita lihat secara komprehensif bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana penyidikan yang telah dilakukan, saksi-saksi yang diperiksa, dan bagaimana bukti-bukti yang dimaksud oleh penyidik sehingga disimpulkan bunuh diri. Oke, Pak Yusuf, kalau itu tadi menyinggung mengenai latar belakang dan juga motif, tapi bagaimana Kompolnas melihat mengenai kejanggalan-kejanggalan lain yang juga menimbulkan tanda tanya Pak di tengah publik, termasuk juga mengenai tugas dari almarhum Brigadir RA ini yang sebenarnya secara resmi bertugas di Polda Sulawesi Utara, tapi kemudian cukup banyak menghabiskan waktu di Jakarta begitu? Ya, itu masalah kedua. Masalah yang pertamanya kan tewasnya, meninggalnya, itu dalam kewenangan TKP-nya di Jakarta Selatan, penyidikannya dilakukan oleh Polres Jaksel. Itu persoalan yang pertama tentang meninggalnya.
Masalah yang kedua kaitannya dengan tugas. Nah, sedang tugas apa yang bersangkutan berada di Jakarta Selatan atau di Jakarta. Nah, tentu ini persoalan kedua ini kami juga telah meminta klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara. Dalam pantauan sementara ini, Polda Sulut kan telah melakukan juga melalui Propam melakukan pengusutan, pemeriksaan terkait dengan tugas yang bersangkutan. Nah, tugas almarhum apakah itu ada izin ataupun tidak, tentu harus ada yang bertanggung jawab. Nah, apabila itu sampai diduga berlama-lama sampai 2 tahun dalam tugas yang dimaksud di Mampang itu, nah yang diduga bertugas di personil masyarakat sipil, apakah itu pengusaha, nah itu dugaan sementara seperti itu sampai berlama-lama, tentu ini harus ada yang bertanggung jawab gitu. Apakah yang itu diizinkan atau tidak, atau memang ada surat tugas resmi, tentu ini harus dilihat apakah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya apakah ini sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2013 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur. Katakanlah di dalam Perkap itu Mbak Putri dan Mbak Ane memang tidak diatur kalau itu kaitannya dengan kebutuhan tertentu untuk melakukan pengamanan. Memang disebut di dalam Perkap itu tugas pengamanan. Tugas pengamanan itu juga bisa ditujukan kepada personal yang itu tidak terkait dengan jabatan lembaga negara, termasuk misalnya personal masyarakat sipil, mungkin itu kaitannya dengan pengamanan dari ancaman, kaitannya dengan penegakan hukum, atau kebutuhan tertentu sedang membawa uang untuk yang cukup besar sehingga butuh pengamanan. Ini kan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kaitannya tugas pengamanan. Tapi itu yang diatur. Nah, apakah demikian? Ini tentu sepenuhnya kita berharap dari pihak Polda Sulut dapat memberikan klarifikasi. Kalau memang ada dugaan pelanggaran di sana, ada yang harus dimintai pertanggungjawaban atas keberadaan almarhum di Jakarta itu, tentu ya harus diberikan sanksi dan dimintai pertanggungjawaban. Itu Mbak Putri dan Anu. Ya, baik Pak Yusuf, ini mengenai tugas sampingan yang tadi disampaikan, mengenai apa yang sedang dilakukan oleh Brigadir RAT ini di Jakarta. Tadi Pak Yusuf sudah katakan menunggu konfirmasi juga dari Polda Sulut sebenarnya apakah kemudian atasannya mengetahui, apakah ada bertanggung jawab mengenai hal ini. Mengenai hal ini apakah juga Kompolnas ini akan melakukan selain menunggu, apakah juga kemudian akan melakukan pengawasan juga, akan turun juga untuk bisa meminta keterangan dari pihak-pihak yang ada di sana di Polda Sulut, Pak Yusuf? Kebetulan memang di dalam agenda kegiatan Kompolnas karena ini sedang tahun politik, habis pemilu 2024 ada pilkada serentak, memang ada berencana ke Sulawesi Utara dalam rangka pengawasan pengamanan pemilu. Barangkali nanti Kompolnas akan mempercepat sekaligus memantau langsung bagaimana penanganan kaitannya dengan masalah tugas almarhum ini. Itu Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner dari Kompolnas sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.